Bremer mau perpanjang kontrak walaupun cuma setahun ya. Penalti itu ketika melawan Juve yang disebabkan oleh gue itu adalah masa-masa paling sulit gue di Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Beberapa hari lagi menjelang derby, para pemain Inter sudah mulai pemanasan nih. Di sosial media mereka pamer-pamer tentang persiapan derby. Ada De Vrij, kemudian ada Ranocchia, termasuk Di Marco juga sudah ngasih kode-kode. Gue penasaran nih siapa yang akan jadi penyerang starternya, karena pemain Amerika Latin kita, Alexis Sanchez sama Lautaro Martinez lagi on fire banget nih bersama tim nasional. Semoga nggak cedera nih, terutama Alexis Sanchez sih. Lagi gokil-gokilnya juga dia, padahal udah tua, udah rentak. Kalau Lautaro Martinez memang di Argentina nggak tahu kenapa tokcer banget ya, dan jarang cedera juga sih. Semoga nggak cedera untuk kali ini. Yang gua khawatir Alexis Sanchez. Semoga di derby nanti Alexis Sanchez nggak usah ini kali ya, nggak usah pemain inti kali ya, nggak usah starting 11, biarin Lautaro sama Zeko aja nggak apa-apa, karena sehabis itu kita ada Coppa Italia melawan Roma. Nah, biar Alexis Sanchez lebih bugar ketika lawan Roma nih, soalnya nggak ada home and away kan, langsung gugur. Gue berharap kita tetap lanjut sampai dengan juara di Coppa Italia. Kemudian yang paling mengagetkan, Bremer mau perpanjang kontrak walaupun cuma setahun ya, sampai 2024 kan ya. Tapi kan nggak masuk akal teman-teman, nih gimana nih, jangan-jangan kita dipermainkan kayak zaman Zeko dulu di Roma yang dideketin sama Conte, tau-taunya perpanjang kontrak sama Roma. Nih gimana nih teman-teman nih, udah Fati Gatti tau-taunya ke Juventus, Bremer taunya perpanjang kontrak, jangan-jangan kita gintar. Terus yang ternyata yang dilepas malah Skriniar. Aduh, membingungkan sekali. Nah, yang menarik adalah menjelang derby ini, Gazzetta dello Sport menginterview Dumfries. Ini adalah beberapa cuplikan interviewnya teman-teman. Gua nggak nyangka deh, ini Dumfries ini diplomatis juga ya. Ada 1-2 pernyataan dia yang diplomatis, tapi ini gue bacain berurutan aja. Si Dumfries ngomong bahwa masa transisi dia di Inter itu menurut si Dumfries menyenangkan dan sangat intens. Kemudian semuanya serba baru. Sejak awal dia berusaha untuk mengetahui dan menyadari bahwa Inter adalah klub yang hebat, dan dia menghargai semua hal baik yang telah dilakukan oleh para staf, para pemain. Terutama dia ingin mendengarkan semua orang yang memberikan saran ke dia. Dia bilang, but especially I listen to them, I listen to learn. Gue mendengarkan untuk belajar. Tantangan terbesar gue sejauh ini adalah tentang budaya dan bahasa. Keduanya sangat berbeda dengan dia di Belanda kali ya maksudnya. Terutama ketika gue berusaha memahaminya di awal. Tetapi sepak bola itu di mana-mana sama. Dan di 2 bulan terakhir segalanya menjadi lebih baik. Gue sudah nyaman dan gue mengetahui apa yang menjadi tugas gue saat ini. Kemudian Dumfries juga mengatakan bahwa gue telah mempelajari bagaimana cara bertahan yang spesifik menurut Italia. Dia bilang pakai bahasa Inggris tuh certain defensive gitu. Mungkin maksudnya bagaimana cara bertahan di Italia yang spesifik itu seperti apa. Kemudian, dan itu adalah kuncinya. Seluruh hidup dan karir saya itu berdasarkan pada improvement, pada peningkatan. Gue bekerja untuk membuat peningkatan. Lalu Dumfries mengatakan bahwa gue selalu pulang terlambat setiap latihan, sehingga para pelatih bisa membantu gue untuk berkembang. Gue berterima kasih untuk semua orang. Mereka selalu siap sedia untuk kemajuan gue, dan terutama gue for every my teammate, gue berterima kasih untuk seluruh rekan gue, terutama karena gue butuh banget belajar. Dan gue belajar dari sisi latihan di lapangan dan juga di sesi video. Mereka semua sangat membantu gue. Ini menarik juga nih teman-teman. Dumfries berkomentar tentang waktu dia bikin penalti lawan Juve. Penalti itu
ketika melawan Juve yang disebabkan oleh gue itu adalah masa-masa paling sulit gue di Inter. It was like the whole world collapse on me. Itu seakan-akan bumi runtuh tuh gara-gara gue. Kemudian gue terlibat being involved in that call in one of the most important matches of the year. Gue menjadi penyebab dari penalti tersebut dan itu menjadi yang paling penting di tahun ini. Klub membantu gue untuk untuk mengembalikan mental. Jadi dia menyebutkan bahwa ketika penalti Juve dan itu disebabkan oleh dia, itu dunia serasa runtuh dan itu menjadi part penting dalam kehidupan dia di tahun lalu, di mana seluruh punggawa di tim membantu dia untuk mengembalikan mental. Dan terutama di sini teman-teman, si Dumfries ngomong, ketika Danilo D'Ambrosio mencetak gol ke lawan Empoli, dia datang ke pinggir lapangan dan meluk gua, dan itu nggak pernah terjadi di hidup gua sebelumnya. Dan gue juga jujur aja kaget. Gue emosi luar biasa, emosi yang dalam artian baik. Terlepas dari kesalahan gue ketika melawan Juve, gue mengerti bahwa semua orang ada di pihak gue. Itu luar biasa banget. Danilo D'Ambrosio, salut. Kemudian gol melawan Roma membuat gue lebih percaya diri. Itu adalah titik balik bagi karir gue di Inter selama sejauh ini. Saya tetap paling tidak bisa melupakan gelar di Piala Super. Itu adalah gelar trofi besar pertama saya dalam karir. Woi, gila. Ada pemain yang akhirnya pertama kali dapat piala di Inter, itu kan dapat piala selama karirnya, dan itu diterima saat dia membela Inter, kan luar biasa ya. Handanovic juga, Dumfries, Danilo D'Ambrosio, Ranocchia. Wah, luar biasa banget. Kemudian Dumfries mengomentari Hakimi, gue melihat betapa fantastisnya dia sebagai back, dan dia meninggalkan pengaruhnya terhadap orang-orang penggemar gitu ya. Dia he left his mark gitu. Jadi orang-orang nggak bisa melupakan dia. Tapi gue nggak suka berbicara tentang bukan warisan ya. Tetapi gue nggak suka berbicara tentang orang-orang yang sudah nggak ada di Inter gitu ya. Saya tidak merasa seperti saya adalah seorang yang direkrut Inter karena ada pemain lain yang pergi. Sekarang adalah waktunya saya akan bekerja keras untuk meyakinkan fans Inter. Kemudian Dumfries juga ngomong bahwa ada banyak bek kanan dan sayap kanan Inter yang sangat baik. Yang terpikirkan oleh gue untuk pertama kali adalah Maicon. Dia adalah contoh dan gue akan berusaha berada di levelnya Maicon. Amin. Kemudian dia berkomentar juga tentang Dufray. Dufray sangat penting bagi gue. Dia menunjukkan ke gue betapa hebatnya kota ini. Sangat menyenangkan punya teman satu negara yang bisa berbicara dengan satu bahasa ketika dia ada di Inter. Itu mempermudah dia beradaptasi. Gue sama Dufray itu berasal dari kota Rotterdam, di area yang sama. Tetapi persahabatan gue berawal dari national team. Kemudian Dumfries juga ditanya, siapa pemain AC Milan yang paling lo takutin? Paling nakutin gue? Gak ada. Tapi Zlatan adalah pemain yang luar biasa. Dan gue nggak suka membicarakan rival. Jadi again, we are our own focus. Sekali lagi, gue ingin fokus, gue pengen Inter tetap fokus pada dirinya sendiri. Nah, ini pertanyaan yang tadi gue bilang bahwa Dumfries ternyata diplomatis ya. Si interviewernya nanya, kamu tahu nggak di Italia itu kalau Belanda identiknya sama AC Milan, sama Milan, karena kan memang trio Belanda ya di Milan. Terus Dumfries jawab begini, Belanda itu juga artinya Inter. Karena ada pemain-pemain Belanda di Inter yang luar biasa seperti Sneijder. Seedorf bermain untuk dua belah tim Milano. Dan Seedorf adalah favorit gue. Dia adalah simbol. Dia memiliki suku yang sama dengan gue karena nyokap gue juga berasal dari Suriname. Wih, jangan-jangan dia orang Maluku juga nih. Nah, ini teman-teman, terakhir dari Dumfries yang gue suka banget, dia ngomong gini. Ketika ditanya, apa yang paling mengejutkan lo selama lo ada di Inter? Jawaban Dumfries adalah, gue datang ke pusat kebugaran, fisioterapi, ketika hari libur. Dan gue mendapatkan 12-13 rekan Inter gue ada di sana. Gue sangat kaget, itu hari libur. Gue sekarang mengerti apa arti profesionalisme. Dan ini yang gue rasa sebagai kunci
di zamannya Inzaghi cedera tuh malah lebih jarang dibandingkan zamannya Conte nggak sih kalau menurut teman-teman? Walaupun Conte itu ada Pintus tapi malah lebih sering cedera ya, terutama Alexis loh. Waktu zaman Conte kan cedera mulu. Kalau sekarang kita yang cedera udah cuman ya itu aja, Korea lagi. Tapi yang selebihnya relatif lebih fit nggak sih? Atau teman-teman punya pendapat lain, memang lebih mudah cedera yang zaman Inzaghi? Mungkin zamannya Conte kita bisa bugar 90 menit karena kan Pintus memang pelatih fisik banget kan, yang kalau habis pertandingan yang nggak main mereka tetap latihan tuh kelihatan lagi lari-lari, pemanasan lagi gitu ya. Pemain yang nggak bermain di pertandingan akan tetap dibuat keringetan gitu. Tapi kayaknya zamannya Inzaghi nggak ada kebiasaan itu. Gue nggak pernah ngelihat selesai pertandingan. Tetapi yang gue maksud adalah kayaknya memang di zamannya Inzaghi ini cederanya lebih dikit dibanding zaman Conte. Teman-teman setuju atau enggak? Bagaimana persiapan untuk derby? Udah siap? Ada drama-drama lagi macam Lukaku versus Ibrahimovic, tapi sekarang nggak ada Lukaku. Kita bersiap dengan Caicedo, dengan Alexis Sanchez. Semoga kita menang. Gue sangat optimis. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.